Untuk soal yang pertama, kita punya perhatikan gambar berikut. Ini ada garis Y sama dengan 2 min X dan Y sama dengan X kuadrat. Ditanya luas daerah yang diarsir adalah titik satuan luas. Pertama, kita masukkan garisnya terlebih dahulu. Y sama dengan 2 min X. Oke, yang kedua yaitu garis Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat. Oke, kita cekkan dulu. Kira-kira jam berapa aja seperti ini. Bisa kita eh, sudah melihat. Nah, ini adalah luas daerah yang diarsir. Ini klik point solve dan fx dan gx. Lalu kita klik titik-titiknya ini, kita klik textbook untuk memunculkan di mana min 2 sampai 1. Berarti nanti batasnya itu min 2 sampai 1. Oke. Nah, ini terus create area. Jadi min 2 sampai 1. Oke. Udah begini, kita tinggal cek luasnya, yaitu klik areanya kanan textbook. Nah, areanya yaitu 4,5. Atau jawabannya yaitu 9/2 yang B. Oke, udah. Kita hide objek dulu semuanya. Hide all. Kita ambil lagi dari soalnya. Oke, ini ada soal, kita copy dulu soalnya. Paste sini. Nah, hmm. Itu luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan part X di kuadran 1 dengan garis X sama dengan 4 dan garis X sama dengan 9 dan di atas sumbu X adalah berarti dia lepas dulu. Nah, ini soalnya kita pindahkan terlebih dahulu. Nah, kita masukkan garisnya part X. Bisa dengan part X lalu ada di kuadran 1 garis. Berarti dia di sebelah kanan di atas sumbu X. Tinggi sebenarnya 0. Ya udah, garis X sama dengan 4, X sama dengan 9. Berarti batasnya dari 4 sampai 9. Oh, sama dengan 9. Ini jadi tinggal klik ini dengan ini. Oke. Tadi berarti dari 4 sampai 9. Oke.
Nah, kita dapat areanya seperti ini. Lalu sama dengan kita klik areanya ke text box. Areanya 12,67. Nah, jawabannya itu yang 38 bagi 3, 12,6666 atau 12,67. Ya, soal yang ketiga, kita hide dulu semua objeknya. Kita hide. Ya, kita ambil soal lagi. Selanjutnya ada soal seperti ini. Jika daerah yang dihasil pada gambar berikut diputar memilih sumbu Y sejauh 360 derajat, maka volume dapur yang terjadi adalah, jadi garis yang merah ini adalah garis X sama dengan Y plus 2, dan yang ungu ini X sama dengan Y pangkat 2. Yang pertama kita cari luas daerahnya dulu, yaitu mencari create area, di mana dia dari 0 sampai 2. Jadi rectangle atau yang left atau right, divisinya 100 atau bisa lebih. Nah, setelah itu kita klik areanya, kita create volume. Nah, dia akan mengelilingi simbol, di mana volume dari benda putar ini bisa kita cek, yaitu textbook, mana volumenya 12,31 pi. Jadi ada pemanfaatan SPSS dalam menyelesaikan masalah matematika. Di sini saya akan menghitung validitas, reliabilitas, homogen, normalitas, dan uji hipotesis yang di eh, skripsi dengan judul Pengaruh Pendekatan Mathematical Habits of Mind terhadap Kemampuan Berpikir Reflektif Matematis Siswa. Skripsi oleh Rinas Titi Ayu Anggreni ini, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, tahun 2017. Oke, selanjutnya kita akan mengambil data, menghitung validitas ini, kita ambil dan pindahkan ke Excel. Lalu kita eh, buka SPSS-nya. Terus lalu kita copy dari Excel, dari soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan total. Paste di sini. Nah, setelah itu kita ganti di variabel view, di mana pas satu tadi ini soal ke satu, ini soal 2, soal 3, soal 4, soal 5, soal 6, soal 7, dan total. Desimal kita turunkan 2 jadi 0. Lalu measure kita bikin scale. Ini kita assign. Nah, kita dapat di kolom soal 1, soal 2, soal 3 sampai total. Lalu selanjutnya kita analyze untuk mencari validitas. Untuk mencari validitas, kita bisa menggunakan fungsi analyze, correlate, bivariate. Lalu kita masukkan semua variabelnya, option, sudah, continue, klik yang person, lalu oke.
Di dalam skripsinya, uji validitas itu R tabelnya 0,339 yang di atas. Jika R hitungnya lebih dari R tabel berarti dia valid. Bisa kita lihat di SPSS-nya di soal nomor 1 0,50, soal nomor 2 0,6, soal nomor 3 0,39, soal nomor 4 0,7, soal nomor 5 0,6, soal nomor 6 itu 0,75, soal nomor 7 0,5587. Berarti ketujuh soal ini valid sama seperti yang ada di skripsi. Selanjutnya kita akan menghitung reliabilitas reliable menggunakan data yang tadi. Kita pilih opsi analyze, lalu scale reliabilitas analisis. Masukkan ke semua item, semua variabel ya. Masukkan ke items. Selanjutnya langsung oke. Kita lihat di sini Cronbach alpanya atau nilai reliable itu 0,756. Dalam skripsi 0,7 itu masuk ke kategori dalam skripsi eh, koefisien reliable kita dapat 0,7, berarti derajat reliabilitas tinggi hubungan tinggi, berarti soal reliable. Oke, selanjutnya kita akan menghitung normalitas, homogenitas, dan uji hipotesis dengan data dari hasil tes kemampuan berpikir reflektif matematis siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang bagian sini adalah kelas eksperimen dan sini kontrol. Lalu kita masukkan datanya ke Excel. Kita sudah dapat datanya di Excel. Lalu kita masukkan ke SPSS. File. Ya. Kita copy data yang eksperimen dahulu. Lalu kita masukkan kelasnya yaitu satu. Kelas 1 untuk eksperimen, 2 untuk kontrol. Selanjutnya kita masukkan nilai kelas controller. Oke, udah semua. Lalu kita masuk ke variable view. Kita ganti di sini tadi nilai post test. Atau kita tulis post test. Post test. Dan yang ini itu kelas. Nilai tadi tidak ada desimal, maka kita nolkan saja desimal. Yang ini juga.
Lalu untuk di dalam kelas, kolom kelas kita masukkan kelas tambah satu, kita di eksperimen. Dua itu untuk kontrol. Oke, masuk ke measure, kita scale di ordinal. Lalu masuk ke analisis. Kita pilih fungsi analyze. Kita ingin mencari normalitas terlebih dahulu. Kita ke descriptive statistik, explore, kita masukkan post test ke dependent list dan kelas ke factor list. Kita pilih plots di sini, plots, normality plots with test. Continue, klik OK. Bisa dilihat di sini bahwa untuk nilai signifikasi dari eksperimen 0,002, di mana dia kurang dari 0,05, dan kontrol juga 0,039 kurang dari 0,05. Maka eh, data nilai ini, eksperimen dan kontrol ini tidak berdistribusi tidak normal, tidak berdistribusi normal. Keduanya tidak berdistribusi normal. Lalu kita cek homogenitasnya, balik ke data yang tadi, analyze. Oke, selanjutnya kita akan menguji apakah dia datanya homogen atau tidak dengan fungsi analyze menggunakan data nilai yang tadi. Terus kita pilih compare means, one way ANOVA. Kita pilih post test dan faktor. Kita pilih di options, pilih checklist homogeneity of variance text. Continue, oke. Kita bisa lihat di nilainya ini 0,03, di mana 0,03 ini kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak homogen. Terus selanjutnya kita akan menguji hipotesis, di mana dari skripsi hipotesisnya yaitu hipotesis statistiknya, di mana H0 mu 1 kurang dari sama dengan mu 2, H1-nya mu 1 lebih dari mu 2, di mana H0-nya rata-rata kemampuan berpikir reflektif matematis siswa eksperimen lebih kecil atau sama dengan kemampuan berpikir reflektif matematis siswa kontrol, yang satunya rata-rata kemampuan berpikir reflektif matematis siswa kelompok eksperimen lebih besar dari kemampuan berpikir reflektif matematis siswa kelompok kontrol. Karena tadi datanya tidak normal, tidak berdistribusi normal, maka kita akan melakukan pengujian dengan Mann-Whitney. Untuk menguji Mann-Whitney, kita pilih menu Analyze, lalu klik yang non-parametric test. Pilih yang legacy dialog, lalu pilih yang two independent samples. Klik post test, kita masukkan ke test variable list. Kelas kita masuk ke grouping variabel. Kita mendefinisikan grupnya dulu, di mana grup 1 tadi kelas 1, grup 2 kelas 2. Continue. Setelah itu kita pilih oke. Kita bisa lihat di sini dalam uji Mann-Whitney eh, nilai signifikannya itu 0,026, di mana 0,26 ini kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, H1 diterima.
di mana H1-nya itu rata-rata kemampuan berpikir reflektif matematis siswa kelompok eksperimen lebih besar dari kemampuan berpikir reflektif matematis siswa kelompok kontrol. Jika dalam skripsinya, kita bisa lihat bahwa kesimpulannya sama, di mana dalam skripsi menggunakan uji T yang disimpulkan eh, menolak H0 atau terima H1 sama seperti yang kita tadi kerjakan menggunakan main Whitney. Oke, baik.